Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juragan semuanya, kembali lagi di Juragan Jam. Dan kali ini saya mau mereview salah satu model dari Casio G-Shock lagi. Tapi bedanya ini sebenarnya jam tangan pesanan ya. Jadi di Juragan Jam ada pelanggan yang udah berkali-kali ambil jam tangan. Langganan di Juragan Jam pernah ambil G-Shock juga. Tapi saya nggak nyangka kalau yang kali ini pesanannya itu dia bakal ambil model yang ini. Konon katanya model ini punya nilai sejarah loh. Penasaran kan? Simak terus video ini sampai akhir. Seperti biasa, warming up dulu, kita unboxing. Jadi boxnya tampilannya beda ya, pasti kalau yang sebelum-sebelumnya biasanya warnanya putih biasa, tapi ini warna hitam yang disembur brush putih, atau sebaliknya warna putih yang kayak disembur hitam gitu ya. Jadi kelihatan seperti gambar apa ya, tembok kasar gitu. G-Shock 20 bar since 1983, sejak 1983 shock resist. Di bagian belakang pastikan distributornya itu adalah FJB Lifestyle ya. Jadi ini adalah distributor resmi Casio di Indonesia. Ini tipe yang akan kita review AW500BB1EDR. Oke, sekarang kita buka. Di dalam kita akan dapat seperti biasa sih ya. Ada kartu garansi internasional, lalu ada kartu garansi GAP-nya selama 2 tahun. Ini kartu garansi nasionalnya dengan chip pastinya, dan modulnya nomor 5416. Masih ada info-info tentang strap dan lain-lain. Ini tagnya G-Shock AW500BB1EDR. Oke, dan di dalamnya ada 1 unit jam tangan pastinya, box kaleng, dan juga motifnya sama seperti di bagian luar, sembur gitu ya. Kita buka langsung, bismillahirrahmanirrahim. Ada plastiknya, dan ini dia jam tangannya. Wow, yuk kita bahas. Jadi saya suka G-Shock juragan. Saya sendiri punya GA2100, tapi saya bukan mania G-Shock ya. Saya suka semua brand jam tangan. Apapun brand jam tangannya pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. So, mengenai sejarah G-Shock mungkin juragan yang warrior G-Shock ya, GWSI Indonesia lebih paham. Silahkan komen aja, mungkin ada informasi yang berkaitan dengan jam tangan ini, silahkan isi di kolom komentar. Yang pasti ini adalah G-Shock analog pertama yang lahir di tahun 1989. Hampir mirip sama umur saya juragan. Usianya udah 30 tahun lebih ya G-Shock. Bayangin tadi di awal di box tulisannya G-Shock itu sejak 1983. Lalu di 1989 dia baru mengeluarkan analognya yang pertama. Jadi sebelumnya selama kurang lebih 6 tahun dia hanya mengeluarkan jam tangan digital aja. Dan ini adalah model pertama dari seri analog G-Shock itu sendiri. Tipe ini itu yang order cewek loh, beneran. Jadi model ini, makanya saya tadi bilang nggak nyangka kalau pelanggan saya yang namanya Mbak Asni itu bakal order tipe ini. Dia itu juragan skincare. Unit yang direview ini 1 EDR alias full black. Semoga nanti Mbak Asni mau untuk kirim foto ya gimana tampilan kalau dipakai cewek ya model ini. Kita lanjut ke dimensinya. Diameter full dari ujung ke ujung ini 4,75 cm. Lak-to-laknya 5,3 cm juragan. Tebelnya ini lumayan sih ya, 14 mm lebih dikit. Jadi nggak sampai 15 mm sih. Lingkar strapnya ini 25 cm. Lebar strapnya 22 mm, mengecil di angka 20,5 mm. Strapnya yang pasti rubber, modelnya flat banget ya. Kelihatan simple, 1 baris lubang. Nih kalau saya tarik ini dia kelihatan flat, simple banget, nggak neko-neko. Buckle-nya ini chrome, nggak ada tulisan di atas, tapi di baliknya di bagian belakang ada tulisan Casio China.
tampilan belakang ada kotak-kotak. Nah, di bagian sisi-sisinya ada kotak-kotak dan lekukan tipis nih di bagian sini. Nah, ini yang saya suka. Di sini ada lekukan kecil-kecil. Saya suka banget. Saya punya GA 2100 ya juragan. Jadi lekukannya itu yang tebel-tebel gitu ya. Jadi dia benar-benar bergelombang. Kalau ini kan enggak. Dia strapnya tetap lurus, tetapi di sini ada gelombang-gelombang kecil. Ada bagian kasarnya. Ini sebenarnya itu berfungsi banget. Jadi kalau saat dia dipakai, fungsinya itu supaya strapnya nggak licin. Sama seperti kotak-kotak yang di pinggir ini, itu supaya strapnya nggak licin saat dipakai. Saya pernah bahas G-Shock juga yang strapnya flat. Saya tunjukkan di kanan atas ini ya untuk linknya. Kalian bisa cek, itu strapnya flat, nggak ada lekukan sehingga kalau dipakai licin. Tapi kalau GA 2100 ada lekukan tapi gede-gede, itu biasanya di bagian samping pergelangan tangan. Kalau setelah lama pakainya itu ngecap gitu loh, meninggalkan bekas. Nah kalau ini itu dia ada di tengah-tengah, dipakai nggak licin tapi dipakai lama juga tidak sakit atau tidak meninggalkan bekas. Ini nice banget. Sayangnya di spring bar ya, di bagian belakang pennya ini dia nggak quick release. Mungkin karena masih mempertahankan modelnya lama ya, karena G-Shock yang dulu yang lama-lama juga pastinya belum quick release. Jadi supaya masih mirip sama modelnya aslinya yang lama. Ketebalannya ini strapnya tipis banget. Ini saya terus terang saya agak ngeri nih. Ini tipis banget loh juragan. Kalau kalian lihat secara langsung dan pegang secara langsung, ini ya kalau saya pelintir ya, ini kelihatan banget kalau dia tipis banget, gampang banget dipelintir kayak gini. Dan ngerinya itu karena saking tipisnya, misal nih nggak sengaja kena cutter yang tajam atau apa, itu kayaknya dijamin gampang gitu jadi sobeknya. Tapi kelebihannya karena saking tipisnya jadi enak gitu dipegangnya, dipakainya juga enak juga. Jadi punya kelebihan dan kekurangan dari strap yang tipis seperti ini. Di bagian back casing banyak banget tulisan, tapi yang bikin saya langsung penasaran ada sesuatu yang unik juragan, yaitu tulisan-tulisan yang biasanya ada di tombol bagian depan, di dekat tombol tapi di bagian muka ya, bagian depan. Ini sekarang ada di belakang. Contoh di sini ada mode atau mode ya. Di sebelah sini ada tulisan H-set, hour set atau setting jam. Ini ada tulisan adjust. Di sini adalah tulisan, harusnya biasanya itu kan kebanyakan di bagian depan-depan sini, tapi itu di belakang sehingga kelebihannya depan jadi makin kelihatan clean. Walaupun di bagian tombol yang sini tulisan mode di atas juga masih ada. Di sini shock resist ini bukan ya, bukan keterangan dari tombol. Nah, itu yang beda di model ini. Lalu ada tulisan shock resist pastinya dan sudah pakai struktur case G-Shock yang terbaru, shock absorbing structure. Ya, aduh agak belibet. AW500BB watt resistant 20 bar, aman kalau kalian pakai hujan-hujanan, badai pun aman. Case in China, dirakit di Cina tapi tetap Japan movement, jadi kualitas tetap Jepang. Ada tulisan kecil di sini juragan. Nah, ini adalah kode seri dari unitnya ya. Kalau tipenya kan AW500BB, tapi kode seri keluaran istilahnya apa ya, plat nomornya itu ada tipis di sebelah sini. Jadi tulisan ini itu ibarat nomor seri atau IMEI ya juragan. Jadi kalau kalian beli, pastikan kalian itu pertimbangkan hal-hal seperti ini. Bolehlah pertimbangkan harga, tapi kalian juga harus pertimbangkan tempat kalian beli. Kalian belinya di dealer resmi yang udah kerjasama dengan Casio atau enggak. Karena kalau kalian belinya itu enggak di dealer resmi, kalau ada apa-apa kalian bingung sendiri. 2 tahun garansi itu lama banget juragan. Dan servisnya untuk G-Shock ini juga nggak murah ya. Kalau kalian pengen beli aman juga pastinya nggak perlu bingung, langsung aja di Juragan Jam. Selama 2 tahun kalian akan tercover after sales setelah pembelian. Ada apa-apa setelah 1 tahun 11 bulan, silahkan balik ke Juragan Jam, nanti pasti akan kami bantu. Jadi kalian nggak bingung untuk ke dealer, ke service center resmi atau harus ke kota-kota besar. Kalian nggak perlu bingung, langsung aja ke Juragan Jam karena kalian belinya di Juragan Jam. Bezelnya resin full ya, warnanya matte doff, full doff, simple dan hanya ada sedikit banget lekukan. Jadi dia nggak rame.
Sangat-sangat simpel, saya sendiri suka. 2 tombol di bagian kiri dan juga 2 tombol di bagian kanan. Ini kalau kalian bisa perhatikan, kalau dilihat dari samping ini ya, dia tuh seperti mata yang lagi mendelik gitu ya bahasa Jawanya. Kayak mata yang lagi melototin kita gitu. Dan tombolnya ini mendelep. Aduh, apa itu mendelep? Tenggelam gitu juragan. Ya, jadi tenggelam sehingga kalau dilihat dari atas gini itu nggak ada kelihatan tonjolan-tonjolan dari si tombol. Displaynya sendiri serba gelap. Dia 2 jarum utama aja, jarum jam dan jarum menit. Tidak ada jarum detik. Khasnya G-Shock ya, kayak gitu ya. Bagian ujung dari jarum ini luminous atau fosfor. Tapi itu cuman seiprit juragan, seiprit banget. Hanya di bagian ujung segitiga ini aja. Sama bagian ujung segitiga. Ini warnanya putihnya ini beda ya, antara yang ada bulatnya sama putih yang ujung. Yang ujung ini putih banget dan itu luminousnya tuh di situ, fosfornya di situ. Nah, gitu. Dan di dial-dialnya ini dia juga luminous, lumayan luminous. Jadi saat langsung ke ruangan gelap, dialnya samping-samping ini juga ada sedikit-sedikit cahaya ya. Dan kacanya ini plastik. Tapi tenang aja, plastik kualitasnya G-Shock itu dijamin oke punya. Model saya nggak bisa banyak jelasin, silahkan dilihat langsung sendiri aja. Udah kelihatan banget kalau ini simple bunderser alias bener-bener full bulat. Nggak banyak ornamen seperti model-model yang terbaru kayak sekarang-sekarang ini. Klasik dan ini pastinya anti mainstream untuk saat ini. Kalau kebanyakan orang-orang sekarang atau customer di Juragan Jam itu sukanya beli yang model terkini, itu menurut saya malah mainstream. Tapi kalau ini malah jadi langka gitu kalau pakai model yang seperti AW500BB ini. Sekarang kita bahas fiturnya. Jadi fitur digitalnya, tampilan utama ada home-nya ya, digitalnya, jam, menit, serta detik jika ditekan mode atau kiri bawah. Alarm hanya ada 1. Tekan lagi ada stopwatch. Nah, uniknya di sini play dan pause-nya itu tombol kanan atas, serta resetnya juga tombol kanan atas. Jadi dia nggak ada split ya juragan. Kalau kalian play lalu tekan dan tahan kanan atas, otomatis nanti dia akan reset. Jadi fungsinya semua di kanan atas. Biasanya kan kalau play and pause di satu tombol, resetnya di tombol lain. Ini nggak, semua jadi satu. Lalu ada lagi fitur dual time. Ini bulan, tanggal, serta hari, dead day-nya. Udah balik lagi ke home screen tampilan jam. Untuk tombolnya sendiri ya, karena dia itu tadi kata saya mendelep atau tenggelam, jadi saya tekannya itu agak kesusahan. Untuk mencari tombolnya itu agak kesusahan juragan. Kekurangannya itu, tapi kelebihannya ya jadinya bezel kelihatan rapi ya, karena tombolnya nggak muncul, nggak kelihatan. Ada kelebihan dan kekurangan pastinya. Dan ini adalah tampilannya jika saya pakai langsung juragan. Buat kalian semua yang pergelangan tangan kecil pengen jam tangan ini aman juragan. Sama seperti saya, lingkar tangannya kecil hanya 15 cm aja. Saya pakainya ini benar-benar comfort, nyaman. Strapnya itu plug gitu ya, pas di lingkar tangan saya yang kurus. Kalau tangan ideal, insya Allah lebih pas lagi. Dan seperti yang saya bilang tadi, dia itu strapnya flat tapi masih ada gerigi-geriginya. Itu bikin nyaman, jadi nggak terlalu licin dan nggak terlalu ngegigit. Sehingga saya yakin nanti pakai lama pun itu jadinya nggak membekas. Jadi aduh, gara-gara Mbak Asni yang order jam tangan ini, saya jadi pengen berpaling dari GA 2100 saya pindah ke AW500BB. Beneran bagus juragan. Ini saya pakainya bener-bener nyaman banget. Masih oke untuk tangan kecil. Walaupun barang ini pesanan ya, kalian bisa tetap order di Juragan Jam. Misalkan stok kosong bisa pre-order. Hubungi WA admin kami, linknya ada di deskripsi di nomor 0852 12345 451. Terima kasih Juragan sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.